Halo, jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Agit kembali. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosen ya. Eh, Episode sebelumnya saya kan membahas musik tuh. Tapi apa namanya di episode itu banyak masih teman-teman yang minta untuk membahas musik dan ada yang minta rock and roll, minta blues. Untuk sementara saya bahas yang lain dulu ya, yang lagi ini, maksudnya keburu dingin, tak keburu adem isunya gitu. Yaitu isu penolakan terhadap ekspor pasir laut ya. Jadi kebijakan Presiden Joko Widodo dengan ekspor pasir laut itu bukan cuma mendapat penolakan dari pihak oposisi, tetapi juga mendapat penolakan dari Jokowi mania, yaitu yang diketuai oleh ketua umumnya adalah Bung Noel, biasa dipanggil Bung Noel gitu ya. Nah, Bung Noel ini menyatakan kalau kita menjual pasir laut itu sama saja menjual kedaulatan negara. Itu menurut pendapat Bung Noel, diceritakan seperti itu. Dan Bung Noel ini juga mendesak pemerintah untuk membatalkan peraturan pemerintah nomor 26 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut yang menjadi dasar atas kebijakan ini. Jadi Bung Noel ini gitu mendesak pemerintah untuk membatalkan kebijakan tersebut, yaitu PP nomor 26 tahun 2023. Bahkan Bung Noel ini mengingatkan pada kasus di Pulau Sipadan Ligitan yang pada waktu itu berdasarkan PP nomor 26 2023, di mana luasnya area pulau tersebut itu hanya 17,8 hektar gitu. Sedangkan konsesi yang diberikan itu sekitar 131.000 hektar gitu. Jadi jumlah apa namanya? Jumlah sedimen yang diekspor ini atau pasir yang diekspor ini itu 7.000 kali luasnya pulau Sipadan Ligitan gitu. Sampai 7.000 kali luasnya. Baik, kalian bayangkan ini kan jadi bukan masalah enteng gitu. Dan lucunya lagi, ini lucu banget, kalau menurut saya sih lucu ya. Presiden tuh memberi pernyataan kalau kita harus membedakan arti apa namanya pasir dengan sedimen itu beda gitu menurut presiden. Tapi ini menurut saya pernyataan yang sangat lucu dan intinya memakai istilah sedimen untuk membodohi masyarakat gitu. Nah, kita lihat videonya ya, cuplikan videonya presiden membahas tentang perbedaan antara sedimen dan pasir. Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya. Yang dibuka adalah sedimen. Sedimen. Sekali lagi, bukan. Nanti kalau diterjemahkan pasir beda loh ya. Sedimen itu beda. Meskipun wujudnya juga pasir. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita jelaskan dulu apa yang arti yang dimaksud dengan sedimen gitu ya. Jadi sedimen ini termasuk di dalamnya adalah pasir, lumpur, kerikil dan material-material besar. Jadi itu sedimen tuh ada beberapa kategori gitu, termasuk pasir ya. Dan kemudian kerikil, lumpur dan ya termasuk bongkah batuan besar itu termasuk sedimen gitu. Jadi kalau dia menyatakan kita harus bedakan antara pasir dan sedimen. Ya. Kalau sedimen itu berarti semuanya diangkut. 4 kategori tadi diangkut semuanya. Bukan cuma pasir aja. Jadi pernyataan ini sebetulnya malah membuat serangan balik kepada dia kalau kita paham apa arti sedimen. Sedangkan kalau pasir kan hanya pasir tok gitu. Karakternya jelas, ini cuma pasir. Beda dengan sedimen.
definisi sedimen ya seperti tadi, mengandung pasir, kemudian mengandung lumpur, mengandung kerikil, termasuk batuan besar. Jadinya Jokowi ini atau Pak Mulyo ini malah memperjelas yang diekspor itu semua, bukan sekedar pasir. Yaitu maksudnya, saya paham ini, maksudnya ada dengan kata-kata sedimen, mungkin dia akan berusaha membodohi masyarakat. Oh, itu sedimen bukan pasir. Padahal sedimen itu mencakup 4 unsur tadi. Nah, kalian bisa logikakan sendiri kayak gimana itu. Dan kalau kita hubungkan istilahnya nek wong Jawa iki pakai ilmu pergatuan gitu ya, ilmu pergatuan. Ini kan nanti ekspornya kemana? Ekspornya ke Singapura. Apa namanya, landasan yang diberikan tuh reklamasi Singapura, padahal bukan reklamasi, untuk memperluas area wilayah daratannya Singapura, buat nguruk Singapura. Nah, untuk menjalankan ini tuh nggak mudah Singapura juga. Dia butuh agen. Mungkin ada hubungannya dengan jet pribadi kalau menurut saya ya, karena jet pribadi yang dipakai Kaisang itu kan yang punya orang Singapura gitu loh, dan mempunyai apa namanya, satu aplikasi jual beli online lah di Indonesia gitu. Nah, ini menurut saya ada hubungannya ke sana. Jadinya si agen ini memberi fasilitas-fasilitas kepada keluarga Mulyono, memberikan kemudahan, memberikan batas, ujung-ujungnya sepertinya itu. Yang dituju adalah itu. Jadi memperlancar jalannya ekspor pasir itu atau sedimen lah gitu. Jadi kesimpulan hari ini adalah yang pertama, pembodohan lewat kata sedimen tadi ya. Padahal sedimen itu malah yang dijual lebih parah gitu. Yang diekspor itu lebih parah, ada 4 unsur, yaitu pasir, lumpur, kerikil, dan bongkahan batu. Nah, yang kedua itu menyangkut dengan hubungan ini prediksi saya ya, hubungannya Kaisang dengan, dalam tanda kutip, agen dari Singapura tadi yang memberikan fasilitas dan segala macamnya kepada keluarga Jokowi. Terus kalau udah kayak gini, berani nggak KPK benar-benar mau serius melanjutkan urusan jet pribadinya Kaisang? Untuk sementara saya cukupkan sekian. Saya harap juga teman-teman untuk berkomentar, memberi saya saran supaya konten ini akan lebih maju ke depannya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.